Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ananda semuanya, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali kita lanjutkan, kita belajar bersama untuk persiapan KSN dan KSM tahun 2022. Dan malam hari ini ada Pak Dion, ada Pak Erwin juga. Dan khusus malam hari ini Ananda akan belajar dengan Pak Erwin dan Bapak akan menjadi peserta juga ya, peserta belajar. Tapi nanti kita akan berkolaborasi untuk mempelajari materi dan juga soal-soal yang akan dibahas. Oke, untuk malam hari ini kita awali drilling soal kita dari soal yang pertama ya. Di sini ada tokoh geografi yang dikenal karena metode yang digunakan untuk menentukan keliling bumi dan risalah geografi yang hidup sekitar 300 tahun sebelum Masehi adalah. Oke, ada yang mau mencoba menjawab? C enggak, Pak? C ya, oke. Jadi langsung saja. Jadi ada banyak tokoh-tokoh geografi yang terkenal ya, setidaknya ada 7 tokoh. Yang pertama ini ada Eratosthenes. Nah, Eratosthenes ini adalah tokoh yang paling terkenal. Bisa dilihat bahwa Eratosthenes itu orang pertama yang memperkenalkan istilah geografi. Berasal dari kata geographica atau rating tentang earth atau bumi. Nah, ini membuktikan bahwa bumi itu berbentuk bulat. Nah, selain itu juga ada Crates, ada Claudius Platemus, kemudian Bernardus Varenius, kemudian yang kelima ada Immanuel Kant juga, dan Alexander von Humboldt. Nah, nanti bisa dibaca-baca lagi. Nanti Pak kirimkan filenya. Oke, berikutnya. Soal nomor 2, silahkan dicoba dijawab. Menurut Daljuni, geografi mengajarkan manusia 3 hal, yaitu spasial, spasial atau ruang, kemudian ekologi, dan region atau wilayah. Penekanan pada aspek region adalah yang mana nih? Pada aspek region. Yang mana? C ya, menurut Hendra. Oke, kita coba tengok. Jadi menurut Daljuni itu ada 3 aspek ya. Spasial itu berkaitan dengan persebaran gejala, baik yang alami maupun manusiawi yang ada di muka bumi. Kemudian kalau yang kedua ada aspek ekologi. Ekologi terkait dengan lingkungan, terkait ekosistem. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana manusia itu beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, kemudian aspek yang ketiga ini aspek region atau aspek wilayah. Ini terkait bagaimana manusia itu mempelajari wilayah sebagai tempat tinggal manusia berdasarkan kesatuan fisiografisnya. Ini jawabannya itu yang mengajarkan manusia tentang habitat. Oke, berikutnya Afi dan Hendra. Konsep aksesibilitas tidak terlalu berkaitan dengan jarak, namun juga berkaitan dengan. Kira-kira yang mana jawabannya? Konsep geografi itu ada 10 ya. Ada jarak, yang pertama ini jarak ruang atau selah, lokasi. Terus konsep keterjangkauan, kemudian yang ketiga itu adalah morfologi berkaitan dengan bentuk permukaan bumi. Kemudian yang keempat ada pola terkait menggambarkan fenomena geosfer yang terjadi di permukaan bumi. Dilihat dari konsep polanya. Kemudian yang ketiga itu diferensiasi wilayah terkait perbedaan potensi antar wilayah. Kemudian yang keenam itu ada konsep lokasi.
konsep yang menggambarkan fenomena geosfer. Konsep lokasi ini menjawab pertanyaan apa dan di mana. Kemudian yang ketujuh ada konsep aglomerasi. Nah, kalau konsep aglomerasi ini berkaitan dengan pengelompokan. Pengelompokan apa? Itu bisa objek maupun subjek pada kawasan tertentu. Kemudian yang ke-8 itu ada keterkaitan keruangan. Keterkaitan keruangan. Kalau keterkaitan keruangan ini menekankan pada tingkat keterkaitan antar ruang. Nah, sesuai namanya ya. Kemudian ke-9, interrelasi dan interdependensi. Interaksi dan interdependensi. Ini kata kuncinya itu adalah hubungan timbal balik. Adanya hubungan timbal balik. Kemudian yang ke-10, yang terakhir itu adalah nilai guna. Nilai guna ini terkait manfaat sumber daya yang ada di permukaan bumi. Bisa saja potensi-potensi setiap wilayahnya. Nah, untuk menghafal ke-10 konsep ini, ada cara mudahnya, ada jembatan keledainya, yaitu jaket Mr. Paul di Loakin. Nah, ini cara mudahnya. Kita singkat menjadi jaket Mr. Paul di Loakin. Jadi apa, Hendra? Jaket Mr. Paul di Loakin. Oke. Jaket Mr. Paul di Loakin. Nah, oke, Afi coba. Apa itu penjabaran dari jaket Mr. Paul di Loakin nih? Yang pertama. Jarak, keterjangkauan, Mister morfologi, Oke. pola, Pola. divisi wilayah, Nah, ya. lokasi, aglomerasi, ruangan, interaksi, dan nilai kegunaan. Ya. Jadi ini cara mudah menghafalnya. Ada jaket Mr. Paul di Loakin. Nah, yang kembali ke soal. Kita kembali ke soal sekarang. Konsep aksesibilitas. Di sini ada nggak konsep aksesibilitas? Di antara 10 konsep nih. Ada nggak nih? Keterjangkauan. Oke, bagus Indra. Jadi masuknya ke keterjangkauan. Kita tengok di sini yang di sebelah kanan. Karena keterjangkauan ini jabarkan suatu konsep dengan menggambarkan kemudahan atau kesulitan untuk mencapai suatu wilayah tertentu. Nah, tadi jawabannya apa? Waktu dan tempat. Waktu dan tempat. Nah, waktu apakah masuk kesulitan? Tidak ya. Jadi di sini jawabannya adalah mode transportasi dan komunikasi. Jadi mode transportasi itu bisa menjadi salah satu indikator, salah satu untuk mencapai suatu tempat itu mudah atau sulit. Nah, ini bisa karena faktor transportasinya. Kemudian komunikasi. Nah, misalnya ada 2 wilayah yang satu berdekatan, yang satu sangat jauh. Yang satu ini kalau jaringan komunikasinya tidak ada, nah itu juga termasuk aksesibilitasnya kurang. Meskipun dia dekat, tapi kalau jaringan komunikasinya tidak ada, itu aksesibilitasnya kurang. Nah, jadi jawabannya yang D ya. Oke, bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Oke, lanjut ya. Oke, berikutnya. Coba Afi, gantian Afi. Jawabannya yang mana kira-kira?
Paradigma geografi yang menyatakan bahwa alam mempengaruhi manusia disebut apa, Vi? Positivisme, Pak. Positivisme. Oke. Nah, oke, jadi dalam geografi ini ada dua paradigma ya. Ada dua paradigma geografi atau paham geografi. Yang pertama itu adalah paham posibilisme. Bisa ditengok di sebelah kanan. Paham posibilisme. Jadi paham posibilisme ini merupakan paham yang menyatakan bahwa manusia yang mempengaruhi alam. Manusia yang mempengaruhi alam. Jadi manusia itu bisa aktif, bisa mendominasi. Artinya posibilisme atau positif, manusianya itu positif, aktif, bisa mendominasi. Tidak tergantung pada alam. Nah, kemudian paham yang kedua adalah paham determinisme. Determinisme. Apa yang dimaksud dengan paham determinisme ini? Ini adalah paham yang menyatakan bahwa alam mempengaruhi kehidupan manusia. Mempengaruhi kehidupan manusia. Artinya apa? Artinya alam mendeterminasi. Atau fisik mendeterminasi. Nah, jadi alam ini dapat dikatakan fisik ya. Ini sama aja. Alam itu fisik. Jadi sampai di sini kira-kira yang mana jawabannya? Posibilisme. Fisis determinisme. Apa, Indra? Fisis determinisme. Nah, fisis determinisme. Jadi ini fisis ini dapat sama aja ya. Fisis dengan fisik sama. Fisik sama aja dengan fisis. Ini juga sama saja dengan yang ini, determinisme. Jadi nanti kalau menemui pernyataan fisis determinis atau determinisme, ya itu sama, ya. Artinya alam yang mendeterminasi, alam yang dominan. Nah, gimana kira-kira sampai sini paham? Soal nomor 4? Paham. Oke, kalau paham kita lanjut. Nah, berikutnya. Ini mungkin Hendra nih. Tadi sudah Alfi ya. Indonesia mengalami fenomena angin muson barat dan muson timur. Pernyataan yang menunjukkan penyebab terjadinya musim kemarau kaitannya dengan angin muson adalah mana nih kira-kira? Mana Indra? Gaya Coriolis di ekuator membelokkan angin. Oke, gaya Coriolis. Ya, coba kita tengok. Jadi bisa ditengok pada gambar yang di sebelah kanan ini. Jadi musim di Indonesia itu tidak terlepas dari pengaruh angin muson. Angin muson. Ya, angin muson itu ada dua, angin muson barat dan angin muson timur. Ini yang mempengaruhi Indonesia menjadi dua musim ya. Ada musim penghujan dan musim kemarau. Bisa dilihat pada gambar. Kalau angin muson barat itu bergeraknya dari wilayah sebelah barat. Sebelah barat Indonesia, itu Asia. Angin muson barat, anginnya berasal dari barat. Ini menuju ke Indonesia, sampai ke Australia. Nah, ini udara kering atau udara basah yang di bawah nih? Kering.
Yakin? Yakin udara kering? Iya, Pak. Kering. Jadi Yakin. bahwa ini adalah udara basah. Udara basah ya. Nah, ini membawa banyak hujan, curah hujan nanti, yang akan membawa banyak curah hujan. Nah, kemudian kalau di sini yang di angin muson timur, ini angin yang bergerak dari wilayah timur Indonesia, itu dari Australia. Nah, kalau di sini ini baru membawa udara kering. Kenapa bisa membawa udara kering? Karena di Australia ini wilayahnya sebagian besar itu adalah wilayah kering, wilayah gurun ya. Di tengah-tengahnya ini sebenarnya gurun. Hanya 1/3 wilayah Australia yang dihuni manusia. Di pinggir-pinggirnya ini aja. Di tengahnya ini adalah gurun. Nah, kalau mendapat angin bergerak ke Indonesia, yaitu udaranya yang terbawa adalah udara kering. Sehingga ketika sampai di Indonesia ini adalah musim kemarau. Kalau di sini musim penghujan. Nah. Lalu coba perhatikan matahari, kondisi mataharinya berbeda atau sama? Beda. Berbeda. Kalau di angin muson barat, kondisi matahari itu di belahan bumi selatan. Nah, makanya angin bertiup dari yang udara bertekanan tinggi ke udara bertekanan rendah. Rendah. Ini membawa udara basah. Terjadi musim penghujan di Indonesia. Sedangkan kalau angin muson timur, kondisi matahari itu di wilayah bumi belahan utara. Di belahan utara. Sama kayak tadi, angin itu bergeraknya dari yang bertekanan tinggi ke bertekanan rendah. Nah, sehingga bergerak dari Australia ke Indonesia. Terjadilah musim kemarau di Indonesia. Nah, kira-kira apa jawabannya? D. Jawabannya itu adalah yang D. Ketika matahari berada di belahan bumi utara. Oke, kita lanjut. Soal nomor 6. Kita cek apakah Alia sudah gabung. Oh, belum gabung ya? Sumba, Pak. Apa jawabannya? Sumba, Pak. Sumba. Iya, Pak. Nah, kalau Afi gimana, Afi? Hendra. Nggak ada, Hendra. Izin ya kayaknya. Oke, jadi soal ini berkaitan dengan sirkum ya. Masih ingat Afi, Indonesia itu dilalui oleh berapa sirkum? 2 sirkum, Pak. Sirkum Nah. Mediterania sama Pasifik. Mediterania sama Pasifik ya. Oke, jadi di sini nih. Terus sama Pasifik. Di sini yang Mediterania, kemudian yang di sini Pasifik. Nah, Mediterania ini dari ujung utara Pulau Sumatera ini sampai ke Maluku, ini sirkum Mediterania. Nah,
Di sirkum Mediterania ini juga terbagi menjadi dua. Ya, juga terbagi menjadi dua. Ada yang namanya busur dalam. Kalau busur dalam ini menghubungkan titik-titik vulkanik. Nah, sedangkan kalau yang di busur luar ini adalah non vulkanik. Ada vulkanik, ada non vulkanik ya. Jadi terbagi dua. Busur dalam itu vulkanik, kemudian busur luar itu non vulkanik. Nah, ini udah tahu nih, busur dalam, busur luar. Kira-kira mana jawabannya? Ini kan udah ada titik-titiknya nih. Yang ditanyakan busur luar. Busur luar. Busur non vulkanik. Busur luar berarti. Nah, ini ada titiknya. Ada Nias, Nias berarti masuk. Terus Mentawai masuk. Ini ada Pulau Enggano, Enggano masuk. Terus Sumba masuk. Berarti yang tidak yang Biak. Biak itu di mana Biak? Di mana? Di Papua, Pak. Papua. Nah, jadi jawabannya itu adalah Biak. Kalau yang ditanya non vulkanik itu Biak. Nah, kalau yang keempatnya ini adalah vulkanik. Vulkanik atau busur dalam. Oke, lanjut. Gimana, Vi? Hendra? Lanjut, Pak. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Bumi bulat. Apa itu? Option yang mana? Yang D. Yang D ya. Oke. Nah, jadi Eratosthenes selain dia menyatakan bahwa bumi itu bulat, dia juga menemukan keliling bumi ya. Selain menyatakan bahwa bumi itu bulat, dia juga menemukan keliling bumi. Oke, jawabannya yang B. Lanjut berikutnya. Berikut ini dijelaskan beberapa contoh fenomena yang termasuk konsep lokasi adalah. Nah, konsep lokasi. Yang mana? V, Hendra, kira-kira jawabannya yang mana? B. B, Pak. Yang B, harga rumah semakin mahal apabila mendekati pusat kota. Ya, dibandingkan dengan harga rumah di pedesaan. Oke, kita tengok. Konsep lokasi. Nah, ini yang perlu adik-adik tahu juga. Konsep lokasi ini konsep untuk menggambarkan fenomena geosfer. Nah, ini akan menjawab apa yang terjadi dan di mana yang terjadi. Nah, lokasi ini dibagi dua ya, masih ingat nggak? Relatif dan absolut. Nah, relatif dan absolut. Kalau absolut itu tetap, lokasi yang tetap. Kalau absolut, kalau relatif, ini tergantung cara pandang kita. Tergantung cara pandang kita. Mau melihatnya dari sebelah mana. Nah, itu yang relatif. Tergantung orang itu menyatakannya bagaimana. Nah, bisa dilihat ini kalau contoh lokasi absolut itu ya lokasi yang berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, ini contohnya. Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan.
dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, kalau relatif, contohnya Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia. Nah, ini betul orang menyatakan kayak gini. Nah, misalnya ada lagi orang yang menyatakan bahwa lokasi Indonesia itu terletak di sebelah barat negara Papua Nugini. Betul atau salah kalau kayak gitu? Betul. Betul juga. Nah, itu yang namanya relatif. Tergantung perbandingan cara orang menyampaikannya. Nah, kemudian yang berkaitan dengan lokasi ini, konsepnya, jika lokasi rumah itu semakin dekat dengan pusat kota, maka harga rumah akan semakin mahal. Ini jawabannya yang B ya. Berikut nomor 10. Hendra deh, Hendra. Kayaknya Hendra belum. Nilai guna. Nah, apa Hendra? Nilai guna. Nilai guna. Oke, kita tengok. Penduduk dunia cenderung menempati wilayah yang banyak memiliki cadangan air dengan topografi yang datar. Salah satu konsep esensial menurut G. Wehrman yaitu, kata kuncinya di mana? Ada cadangan air, ada wilayah yang datar. Wilayah yang datar berarti dia artinya dia mengelompok, dia hanya di cadangan air tersebut, ya, hanya berdekatan di cadangan air itu. Jadi konsep yang mana? Konsep yang aglomerasi. Ya, aglomerasi ini apa? Pengelompokan. Ya, dia mengelompok. Nah, ini dia. Mengelompok baik objek maupun subjek. Contohnya ya ini ada pengelompokan industri, tekstil, kimia, garmen, nah, termasuk ini jadi pengelompokan penduduk yang cenderung berada di wilayah dengan cadangan air yang banyak. Jawabannya yang B. Nah, berikutnya soal nomor 11. Pendekatan geografi dalam menganalisis gejala atau fenomena geografis berdasarkan penyebarannya adalah Afi deh. Afi belum nih. Halo Afi. Kompleks wilayahnya, Pak. Kompleks wilayah ya. Oke. Langsung kita tengok aja. Nah, Afi, ada berapa pendekatan yang Afi ketahui dalam geografi? Lupa, Pak. Bisa bantu? Berapa? Lupa, Pak. Lupa. Hendra ingat Hendra? 3. 3 ya. Kita tengok pendekatan dalam geografi. Nah, pendekatannya itu ada pendekatan keruangan yang pertama, kemudian kedua ada pendekatan ekologi atau kelingkungan, kemudian yang ketiga ada kompleks wilayah. Jadi ada 3 pendekatan dalam geografi. Nah, ini kata kuncinya. Kalau pendekatan keruangan, dia mengkaji permasalahan geosfer berdasarkan ruang kejadiannya. Ruang, nah, makanya disebut keruangan. Kemudian kalau pendekatan ekologi ini berkaitan dengan lingkungan. Kaitannya apa? Yaitu hubungan antara
manusia dengan lingkungan alamnya. Jadi kalau ekologi itu terkait hubungan manusia dengan alam, bagaimana hubungannya. Kemudian yang ketiga itu adalah kompleks wilayah. Nah, pendekatan kompleks wilayah ini ya sesuai namanya, kompleks, artinya banyak. Berarti ini merupakan pendekatan kombinasi, gabungan antara keduanya. Ya. Kompleks itu kan banyak. Artinya ini banyak pendekatan. Artinya gabungan dari pendekatan keruangan dan pendekatan ekologi. Ini ada contohnya juga, kalau pendekatan keruangan itu Kota Jakarta, hampir setiap tahun di Kota Jakarta mengalami banjir kiriman. Nah ini ruangnya apa? Kota Jakarta. Kemudian kalau pendekatan ekologi, banjir kiriman yang terjadi di Kota Jakarta disebabkan karena adanya alih fungsi lahan di bagian hulu, yaitu wilayah Bogor. Nah, ini kan ada lingkungannya nih, lahan nih, alih fungsi lahan. Bagaimana hubungan antara manusia dengan lingkungannya? Oh, ternyata manusianya mengalih fungsikan lahan. Nah, ini masuk ke pendekatan ekologi. Nah, kalau pendekatan kompleks wilayah ini adalah yang gabungan dari keduanya. Lebih lengkap dia penjelasannya. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya. Bagian Afi atau Hendra nih? Garis. Hendra. Garis. Garis ya. Oke, kita tengok. Jadi betul, memang jawabannya garis. Nah, selain itu yang perlu kita ketahui, simbol peta itu ada 3 bentuknya ya. Ada 3 bentuk. Ada titik. Yang pertama ada titik. Kemudian ada garis dan ada bidang atau luas. Nah, kemudian wujudnya itu ada piktorial, ada geometrik, dan ada huruf atau angka. Kalau piktorial ini yang disimbolkan dengan bentuk yang menyerupai wujud aslinya. Ini kan kalau gedung, nah ini disimbolkan dengan gedung kecil. Nah, kalau pelabuhan, ada jangkar pelabuhannya. Kalau sungai disimbolkan dengan garis bercabang. Nah, jadi kayak gitu. Kalau piktorial itu menyerupai bentuk atau bentuk aslinya, bentuk nyatanya, realnya. Nah, kalau geometrik ini dengan simbol penyimbolan. Nah, bisa itu bulat, bisa itu segitiga, bisa itu kotak. Nah, artinya simbol bidang datar lah. Nah, kemudian yang ketiga ini ada huruf atau angka. Pak rasa bisa ini. Oke, lanjut ya. Berikutnya soal nomor 13. Terjadinya fenomena sosial yang dapat dideteksi dengan penginderaan jauh adalah Afidah ini kayaknya. Pola distribusi pemukiman, Pak. Pola distribusi pemukiman. Oke, kita tengok. Jadi penginderaan jauh itu yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Penginderaan jauh itu apa sih sebenarnya? Nah, penginderaan jauh atau yang biasa dikenal remote sensing dalam istilah geografi, ini adalah cara merekam objek, daerah, atau gejala dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung. Nah, ini kata kuncinya, tanpa kontak langsung dengan objek atau fenomena yang dikaji. Tanpa kontak langsung, artinya dari atas, dari udara. Nah, kira-kira
kita kembalikan ke soal. Kira-kira kalau tingkat kelahiran atau populasi bisa nggak direkam dari udara? Enggak, Pak. Tidak. Enggak kan? Kemudian kalau B, komposisi populasi suatu daerah juga nggak kelihatan. Kemudian kalau yang C, Nggak bisa. pendapatan penduduk, nggak bisa kan? Nah, di sini ada pola distribusi pemukiman dan pola jalan. Nah, kalau jalan berarti itu fisiknya ya. Kalau sosialnya berarti distribusi pemukiman. Jawabannya yang C. Lanjut, berikutnya nomor 14. Lapisan utama bumi yang mampu merambatkan gelombang gempa dan merupakan lapisan bersuhu tinggi dan bersifat volatil, yaitu. Nah, yang mana? Ini pelajaran kelas 10 nih. Barisper. Litosfer. Barisper. Barisfer, yakin? Masih ingat? Lapisan-lapisan bumi itu pada inti itu terbagi menjadi 3 ya. Atau biasanya juga ada yang menyebut menuliskan 4. Yang pertama itu adalah di sini ini adalah inti dalam atau inner core, inti dalam. Kemudian di atas inti dalam ada inti luar. Yang di bagian agak orange ini ya. Nah, ini inti luar. Kemudian berikutnya ada mantel bumi. Nah, ini mantel bumi lapisan yang paling tebal. Nah, yang paling atas adalah kerak bumi. Ada juga yang menyebutkan hanya 3. Nah, yang menjadi pertanyaan, di mana lokasi gempanya itu? Yaitu di astenosfer. Mantel bumi ini, di astenosfer. Oke, ya itu di astenosfer. Nah, selain itu ada yang perlu kalian ketahui juga. Di antara lapisan-lapisan ini memiliki karakteristik dan sifat tertentu. Nah, ini ada sifatnya. Di sini ada mentil, ada keras, kemudian kalau yang di core, di inti, ini ada bersifat liquid dan solid. Solid artinya apa? Solid. Padat. Padat atau keras. Nah, jadi dia sifatnya di sini nih keras. Kalau yang inti dalam. Kemudian inti luar liquid. Apa itu liquid? Cair atau kental. Nah, ini kental. Ya. Liquid. Itu perbedaannya. Jadi jawabannya yang astenosfer. Nah, untuk soal nomor 14 bisa dipahami? Bisa. Bisa ya, kalau bisa kita lanjut. Ini bagian Afi atau Hendra nih. Ayo, yang mau mencoba menjawab silakan. Minyak bumi dan gas alam biasanya ditemukan dan berasosiasi pada daerah lipatan antiklin. Nah, serta
pada jenis dan karakteristik batuan tertentu seperti pada gambar. Nah, batuan induk yang biasa disinyalir oleh ahli eksplorasi migas menghasilkan minyak bumi biasanya adalah C, Pak. apa? C. D ya. Ini C atau D? D. D, Pak. Mikrofosil. Oke, coba kita tengok. Jadi minyak bumi atau gas alam ini biasanya ditemukan berasosiasi dengan lipatan antiklin. Antiklin atau lipatan batuan beku tua ya. Beku tua. Nah, serta pada jenis dan karakteristik batuan tertentu. Nah, pada batuan induk yang biasa disinyalir oleh ahli eksplorasi migas menghasilkan minyak bumi biasanya adalah batuan yang diendapkan di laut. Nah, di laut atau batuan yang mengandung fosil binatang laut. Nah, sampai di sini kira-kira udah tahu jawabannya? Jawabannya yaitu yang D, batuan yang diendapkan di laut. Coba kita lanjut dulu. Soal nomor 16. Permukaan bumi maupun planet-planet yang diselimuti oleh suatu lapisan gas yang disebut atmosfer yang membentang mulai dari permukaan bumi hingga jauh keluar angkasa. Gas dengan komposisi terbesar di atmosfer adalah pelajaran atmosfer di kelas 10. Ya, Afi mau mencoba menjawab. Apa, Afi? Oksigen. D. Nitrogen. Nah, tengok. Nah, ini dia. Tampilkan komposisi dari lapisan atmosfer itu. Sebelumnya kita harus tahu bahwa lapisan gas dalam atmosfer ini campuran ya, banyak komposisinya. Ada dari nitrogen atau N2, ada dari oksigen atau O2, ada argon, dan ada dari karbon dioksida. Nah, itu unsur utama yang menyusun. Selain itu ada juga neon, helium, ada ozon, nitrogen, krypton, dan sebagainya. Banyak. Kemudian ada partikel-partikel kecil, partikel debu, itu kita menyebutnya dengan aerosol. Nah, kita menyebutnya dengan aerosol. Nah, kita tengok gambar yang di atas. Ini penyusun utama atmosfer. Yang paling banyak itu adalah nitrogen dengan kandungan sebanyak 78%. 78% komposisi atmosfer itu adalah nitrogen. Kemudian baru yang kedua itu adalah oksigen. Nah, oksigen yang kedua. Jadi dari sini sudah dapat kita simpulkan, sudah dapat kita ketahui jawabannya itu yang B. Lanjut soal nomor 17. Geografi dengan ilmu-ilmu lain menghasilkan pengetahuan baru. Contohnya adalah biogeografi. Contoh objek penelitian dalam biogeografi ini adalah apa? A ya. Oke. Jadi pada paham nih. Biogeografi berasal dari kata bio, apa artinya? Hidup. Hidup. Nah,
Kemudian geografi digabungkan dengan ilmu geografi yang mempelajari persebaran. Artinya kalau keduanya digabungkan berarti ini mempelajari sebaran makhluk hidup. Nah, sebaran flora fauna. Jadi jawabannya yang A. Contohnya di sini ada di peta nih, Pak tampilkan. Ini adalah gambaran apa nih? Sebaran makhluk Sebaran hidup. flora dan fauna. Sebaran fauna di dunia. Ada Nearktik, Palearktik, Oriental, Australian, kemudian Ethiopian, ada Neotropikal. Nah, ini termasuk ke dalam kajian ilmu biogeografi. Oke, lanjut lagi. Angin. Angin ya, oke. Gejala geografi dalam kehidupan sehari-hari sangat membantu nelayan tradisional adalah angin ya. Nah, terutama angin ini ada angin darat dan angin laut. Tahu bedanya angin darat dan angin laut? Ini berasal dari tanah. Nah, kalau angin darat, ini angin yang bertiup dari darat. Nah, kata kuncinya dari darat. Sama kayak angin muson tadi. Ada angin muson barat, ada angin muson timur. Yang dihitung, yang menjadi kata kuncinya itu asalnya. Kalau angin darat, itu berasal dari darat. Kalau angin laut, berasal dari laut. Kalau angin muson timur, berarti ya dari daerah timur. Kalau angin muson barat, berarti dari wilayah barat. Nah, Pak Rasa udah aman ya? Aman kan ini? Ada pertanyaan? Aman, Afi dan Hendra? Aman, Pak. Aman ya? Kalau aman, kita lanjut ke soal nomor 19. Gimana, Afi? Hendra? Lanjut, Pak. Pendekatan geografi untuk menganalisis fenomena geografis atau fenomena berdasarkan distribusinya adalah A, Pak. A ya, ruangan. Oke, ini tampilannya tadi. Ada keruangan, ada pendekatan keruangan, kemudian ada pendekatan ekologi, ini berkaitan dengan lingkungan, kemudian kompleks wilayah. Kompleks artinya banyak pendekatan yang digunakan. Artinya pendekatan keruangan, pendekatan ekologi juga masuk ke dalam. Geografi mungkin akan memiliki objek yang sama dengan ilmu lain, terutama dalam objek. Ada berapa objek yang kita ketahui dalam geografi? Fisik dan material. Fisik dan material. Oke, jadi ada dua objek dalam geografi ya. Di sini ada objek material ini atau fisik. Kemudian juga ada objek formal. Kalau objek material ini materi atau berbentuk atau fisik. Nah, itu ya. Artinya apa yang kita pelajari? Yaitu terkait dengan litosfer cakupannya. Ada yang pertama ada litosfer, kemudian atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Semua lapisan dalam geosfer nih, lapisan geosfer. Jadi objek materialnya apa, Hendra?
Yang ada di permukaan bumi. Yang Objek nampak. materialnya itu semua lapisan geosfer. Nah, semua lapisan, nah, termasuk atmosfer. Atmosfer kan nggak di permukaan bumi, di atas permukaan. Nah, jadi semua lapisan geosfer, mulai dari itu atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Kemudian objek formal ini adalah pengkajian, cara menganalisis dalam geografi. Itu ada analisis keruangan, ada kelingkungan atau ekologi tadi, terus ada kompleks wilayah. Ini berdasarkan 3 pendekatan tadi. Oke, dari sini berarti udah dapat kita analisis, jawabannya yang mana? Material. Material, Pak. Material ya. Nah, material ini memiliki kemungkinan bisa sama dengan ilmu lain yang kita pelajari. Contoh, litosfer ini ilmu apa yang mempelajari? Ada geologi, ada geomorfologi, dan sebagainya. Kalau atmosfer ada astronomi yang mempelajari kan. Nah, hidrosfer ada ilmu hidrologi. Kalau biosfer tadi apa? Biologi. Ada biologi, ada biogeografi. Kalau antroposfer? Sosiologi. Sosiologi. Ada juga antropologi. Nah, kadang juga dia serangkai, menyambung. Nah, jadi makanya dalam objek material ini ada kemungkinan juga sama dengan ilmu lain, yang dikaji sama dengan ilmu lain. Tetapi kalau dalam geografi itu ada konteksnya, yaitu ada persebarannya. Kalau dalam geografi mempelajari persebarannya. Lapisan atmosfer yang ditandai dengan terjadinya inversi suhu adalah lapisan yang mana? Stratosfer. Stratosfer. Oh, siapa tadi? Hendra? Iya. Nah, yang mana Hendra? Stratosfer. Makin ke atas makin naik. Stratosfer. Oke, coba kita tengok. Ya, inversi suhu itu adalah berlawanan. Artinya, ketika suhu udara bertambah tinggi seiring dengan kenaikan ketinggian dari permukaan bumi. Jadi ketika ketinggiannya naik, suhu udara juga bertambah tinggi. Artinya mana jawabannya? Stratosfer. Stratosfer. Nah, karena kalau di lapisan troposfer yang pertama ini makin ke atas makin turun. Kalau kita naik ini semakin turun. Nah, kalau inversi kebalikannya, justru ini kalau semakin naik, ini suhunya juga semakin naik. Semakin tinggi suhunya, semakin panas. Jadi jawabannya yang stratosfer. Oke. Coba kita lanjut. Soal berikutnya. B, Pak. B. Nah, Afi jawabannya B. Kalau Indra apa? Oke. Ini termasuk piramida apa nih?
Ingat ya, ada 3 piramida penduduk yang kita kenal. Ada apa aja? Stasioner, Piramida usia muda. tua muda. Tua muda. Tua muda, stasioner. Ada piramida penduduk ekspansif. Yang pertama, ekspansif. Bisa dianalisis, bisa ditengok nih. Kalau ekspansif itu lebih banyak yang muda atau yang tua nih? Yang muda, Pak. Yang muda, ekspansif. Nah, kemudian yang kedua ada stasioner. Gimana nih kalau stasioner nih? Seimbang. Seimbang ya. Nah, kemudian yang ketiga ada konstruktif. Kalau konstruktif? Lebih banyak yang tua. Lebih banyak yang tua. Oke. Nah, sekarang Pak mau nanya nih. Kalau yang stasioner ini biasanya di negara mana? Stasioner. No. Korea, Di Stasioner Amerika Serikat, Pak. di negara maju ya biasanya. Karena dia bisa seimbang, bisa terjaga antara kelahiran dan kematiannya. Bisa seimbang. Ini biasanya terdapat di negara-negara maju. Ya, contohnya kata Hendra atau apa tadi? Hendra ya. Hendra di Amerika. Betul. nasis, Kita perjelas lagi. Untuk yang ekspansif, nah ini dia adalah pada kelompok umur muda yang lebih banyaknya. Kemudian kalau konstruktif, penduduk berusia mudanya sedikit. Itu yang tua yang lebih banyak. Penduduk yang tuanya yang banyak. Artinya apa? Artinya ini kelahirannya sedikit. Oke, kemudian piramida penduduk yang ketiga, di sini ada piramida penduduk stasioner. Kalau stasioner itu apa? Antara kelompok penduduk usia muda, usia menengah, dan usia tua itu rata-rata hampir sama. Nah, hampir sama. Artinya apa? Artinya tingkat kelahiran dan tingkat kematian itu bisa terjaga. Bisa dikendalikan. Nah, biasanya ini di negara-negara maju. Ini di Jerman, Belanda, Prancis. Oke, kita lanjut lagi. Soal nomor 23. Apa? Apa? Oke, kita coba bahas. B, Oh ya, ada jawaban lain. B ya. Oke. Nomor A dan B ya. Kita kunci A dan B. Berarti ini enggak. Oke, kita cek nomor 1. Membangun sumur biopori. Kira-kira benar atau salah? Membangun sumur penyerapan di area rumah. Betul ya. Nah, ini keduanya betul. Nah, ini yang menjadi titiknya. 3 dan 6. 3 dan 6. Kita tengok nomor 3. Membuat taman-taman kota. Gimana kira-kira? Kurang efektif. Membuat taman-taman kota. Kurang efektif. Iya. Membuat taman kota bisa. Ini bisa. Nah. Kemudian tidak membuang sampah di sungai. Bisa. Bisa juga ya. Kemudian membangun gedung-gedung di daerah resapan. Tidak. Membangun gedung
di daerah Memicu. resapan. Ini tidak ya. Membangun kanal pengendali banjir. Bisa kan? Bisa. Nah, ada satu. Ini salah nih, nomor 2. Ada 1, 3, 4, dan 6. 6. 1, 3, 4, 6. 4. Nah, kita harus eliminasi satu nih. Kira-kira yang mana? Yang lebih kurang. mendekati, lebih betulnya yang B sih, Pak. Yang Yang B. Yang B ya. Nah, membuat taman kota ini meragukan. Itu yang B. Gitu. Kita tinggal jawabannya. Membangun sumur biopori, ya, membuat taman kota Taman kota. Sembarangan. Tidak Maka buang sampah ini sungai. Mana? 1, 3, dan 3. 4. 4 ya. Kenapa yang nomor 6 ini tidak masuk? Kenapa tidak masuk? Karena di sini untuk pelestarian ya, pelestarian lingkungan hidup, bukan penanggulangan. Ya? Ya, Paham? paham. Nah, bedakan pelestarian dengan penanggulangan. Maka jawabannya yang A. A. Lanjut lagi. Nah, di sini ada kontur. Coba. Akan dijawab. D, Pak. B. D. E. D. D, Pak. D. D. D ya. D, dodol. Iya. Oke. Nah, sekarang Pak mau nanya dulu. Garis kontur itu apa? Garis kontur itu apa? Kontur itu apa? Kemiringan tanah. Kemiringan tanah, Pak. Apa? Ketinggian tanah atau kemiringan. Ketinggian atau kemiringan. Oke. Nah, jadi garis kontur itu adalah garis yang menghubungkan tempat atau titik yang memiliki ketinggian yang sama. Nah, ini Sama. kata kuncinya itu, ketinggian yang sama. Bisa ditengok nih. Kalau ketinggian sama, ini masih satu garis. Nah, ketinggiannya sama masih satu garis. Nah, ini kalau dilihat dari samping kayak gini ya. Kalau dilihat dari samping kayak gini. Nah, kalau dilihat dari atas bagaimana? Kita tengok tingkatannya. Di sini ada 2 puncak. Ada 2 puncak. Kita tengok. Ini 1 garis. Di sini 2, 3, 2, 3, 4. Ada 4. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Kayaknya udah bisa nih menjawab. Yang mana kira-kira jawabannya? Ya bisa lah. D. Hah? Masih D. Tengok bentuknya. Ini ada cekungannya. Yang Yang A. A. Nah, jadi yang perlu diingat, ini sifat garis kontur nih. Bagaimana sifat garis kontur itu? Ketika dia semakin rapat jarak antar garisnya, Semakin terjal. maka dia semakin
Terjal. Nah, ini semakin terjal nih. Lerengnya semakin curam ini. Kalau dia semakin rapat. Ini kan semakin rapat nih kalau dilihat dari atas, ya kan? Itu lerengnya curam. Di sini. Ini curam. Ini juga. Yang bagian sini curam. Kemudian kalau dia semakin jarang jarak antar garis. Landai. Ini, contohnya ini. Maka akan semakin landai. Nah, ini sifat garis kontur yang perlu diingat. Ketika dia semakin dekat jarak antar garis, maka dia akan semakin curam. Realnya, nyatanya dia curam nanti. Kalau dia garisnya jarang, agak jaraknya agak panjang, nah, maka itu nanti realnya itu adalah semakin landai. Kondisi nyatanya semakin landai. Oke, sampai di sini aman? Pak cek dulu nih. Paham. Atau udah ada yang muka-mukanya udah ngantuk belum nih? Halo Indra, gimana? Paham, Pak. Aman? Afi gimana, Afi? Ada Bu Nana juga. Oh, Alia nggak join ya? Oke deh, kita lanjut lagi. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 25 ya. Nah, ini ada penjelasan gambar tadi. Ketika dia semakin dekat antar garis, jarak antar garis, maka dia akan curam. Kondisi realnya, kondisi nyatanya dia curam. Nah, ketika dia jarak antar garisnya jarang, agak jauh, maka dia akan semakin landai. Oke? Afi dan Hendra sampai di sini aman? Afi dan Hendra masih standby kan? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, kita lanjut. Oke, berikutnya ini soal nomor 25. Nomor 25. Pemanfaatan batu bara sebagai sumber energi listrik di Indonesia masih tetap dilakukan meski resiko terhadap kesehatan dan lingkungan itu cukup tinggi. Nah, alasan penggunaan batu bara ini masih terus berlangsung masif, berlangsung banyak di Indonesia adalah sebagai berikut, kecuali Energi petahana itu apa, Pak? energi petahana. Nah, ini kayak nggak asing lagi kan, petahana itu apa? Kalau di pemilu kemarin kayaknya udah nggak asing lagi. Mana V kira-kira? B. B. Kita tengok dulu. Untuk menjawab soal ini kita harus tahu dulu batu bara itu bagaimana. Jadi kita tengok di bagian sebelah kanan, batu bara itu adalah salah satu sumber energi yang sangat dibutuhkan dunia. Saat ini kebutuhannya itu cukup tinggi ya. Bahkan per April 2022 harga batu bara itu naik lagi, malah naik. Saat ini berada di kisaran 258,6 per ton. 258,6 ini dalam US dollar. Nah, ini mahal atau murah kira-kira?
Mahal. Mahal. Kalau murah, pasti juga banyak yang menggunakan rakyat-rakyat biasa gitu kan. Atau Afi menggunakan di rumah, menggunakan batu bara? Enggak, Pak. Enggak kan? Nah, ini tergolong mahal sebenarnya batu bara. Kemudian batu bara itu masih dibutuhkan saat ini meski harganya relatif mahal ya. Indonesia masih memasok batu bara melalui industri batu bara. Nah, karena masih mahal sehingga sampai saat sekarang itu masih banyak diekspor untuk industri-industri di luar negeri, bahkan di dalam negeri juga banyak yang menggunakan. Karena relatif mahal ini sampai saat ini masih dieksploitasi. Nah, jadi pertanyaan Afi tadi ya, energi petahana tadi, sudah kejawab belum tadi? Ini energi terdahulu, energi lama, atau energi yang memang banyak digunakan. Contohnya apa? Ini ada minyak bumi, terus ada gas dan batu bara. Nah, ada minyak bumi, gas, dan batu bara. Nah, ketiganya inilah yang kita sebut dengan apa? Dengan trio energi petahana. Energi petahana. Hendra ikut mencoret nampaknya ya. Jadi sampai sini dapat kita simpulkan bahwa jawabannya yang mana, Alfi? Pak. Yang E. Kalau faktanya itu kan relatif lebih mahal kan? Relatif lebih mahal nih. Di sini yang ditanyakan adalah kecuali. Maka jawabannya ya D. Yang D. D, Pak. Oke. Kita coba lanjut dulu. Waduh. Ini coretan siapa tadi? Hendra tadi. Oke, nomor 26. Seks rasio Jawa Tengah pada tahun 2000 adalah 104. Itu artinya bagaimana? Seks rasio itu artinya apa, Hendra? Seks perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan. Oke, perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan, seks rasio. Seks ini bisa kita artikan sebagai jenis kelamin. Jenis kelamin ya. Kelamin. Rasio ini perbandingan. Ini perbandingan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Kalau seks rasionya 104, apa dia?
tengok penjelasannya. Jadi seks rasio atau rasio jenis kelamin itu adalah perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan pada suatu daerah dan pada waktu tertentu. Pada suatu daerah dan pada waktu tertentu. Ini kata kuncinya. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan. Jadi, apa artinya? Adakah yang sudah dapat menyimpulkan? Kita tengok di sini, per 100 perempuan kata kuncinya. Nah, kita tengok pada optionnya, mana yang 100 perempuan? Ini ada option D, 100 perempuan. Artinya apa? Artinya ada 104 ini laki-laki. Ketika ada 100 perempuan, maka ada 104 laki-laki. Nah, mana jawabannya? Ketika ada 100 perempuan, ada 104 laki-laki. Itu seks rasio tahun 2000 di Jawa Tengah. Yaitu jawabannya yang D. Pada tahun 2000, setiap 100 wanita ada 104 laki-laki. Ini sudah mendekati jam 10 ya. Masih semangat semua? Pak Erwin mungkin sampai jam 10 aja. Kasihan anak-anak tuh, si Hendra udah terbudur incat matanya tuh sama si Afi ya. Oke, Pak. Jadi sampai jam 10 ya. Kita tahan dulu semangatnya sampai jam 10 ya. Kita tahan fokusnya. Kita masuk ke soal nomor 7 ya, Hendra dan Afi. 27 maksudnya. Kira-kira yang mana? Semua peta pasti akan memiliki apa? Skala bar. Ingat, materi kelas 10. Ini ada Skala bar. terkait peta, ada komponen peta. Komponen peta. Komponen peta yang pertama itu ada judul. Ada judul peta. Kemudian ada legenda. Ada simbol peta. Kemudian ada orientasi. Orientasi ini arah mata angin ya. Kemudian ada skala. Kemudian ada inset. Peta inset. Kemudian ada keterangan peta. Keterangan peta ini dapat berisi apa coba? Luas wilayah. Berisi pembuat peta dan tahun pembuatan. Kemudian ada juga sumber data. Nah, kemudian di bagian pinggir-pinggir peta ini ada yang namanya koordinat atau garis lintang. Ada koordinat lintang dan ada bujur. Nah, kemudian ada garis tepi yang pada tepi ini garis tepi. Kemudian ada gambarnya, muka petanya. Jadi, kira-kira mana jawabannya? Skala bar. Ya, skala ya. Oke. Langsung ke soal nomor 28.
Soal terakhir lah ini mungkin. Oke, langsung aja lah. Ini terkait model urban land use. Urban land use itu apa? Urban itu kota, land lahan atau tanah kan, use penggunaan. Jadi ini terkait model atau pola penggunaan lahan dalam suatu kota. Nah, teori land use ini diantaranya adalah dari Burgess, ada konsentrik, kemudian dari Freud, ada sektoral, dan dari itu adalah inti ganda. Yang ditanya ini dari siapa? Yang maksudnya yang ditanya itu adalah kecuali, berarti yang mana? Kecuali. Ada Burgess, Freud, Harris, Schulman, dan kristal. Mana berarti? Berarti yang bukan itu ya. Kristaller. Kristaller. Jawabannya yang B. Oke, coba soal penutup pada pertemuan kita hari ini. Oke, Hendra dan Afi, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini ya.